Ditangkap polisi total 2 kali. 2 kali? 2 kali. Pas jadi bandar itu? Yang pertama ditangkap polisi itu jadi bandar, cuman bukan jadi bandar judi bola, Kobas. Waktu itu saya jadi bandar narkoba, memang masuk ke dunia drugs. Drug ya? Ya, karena kita ada uang, ya karena masih muda, pegang uang cukup lumayan, masuk ke dunia malam, ya pasti ada drugs. Ini juga mungkin, ya teman-teman mungkin yang nonton, jangan sampailah teman-teman untuk masuk ke dunia tersebut. Siap, Komandan. Hari ini kedatangan tamu spesial dari seorang yang bukan siapa-siapa, sekarang menjadi siapa-siapa, tapi juga survive di pandemik ini, ya kan? Perjuangan berat beliau ini, ketua ini, orang ini, Cak ini, Mas ini, luar biasa, Komandan. Saya ingin menggali lebih dalam seperti apa kisahnya dan juga perjuangannya selama pandemik ini, supaya kita terinspirasi dengan sejarahnya. Kita langsung sambut bosku, komandanku, Christopher Sebastian. Siap, Kobas. Oke, gila nih. Ini keren sekali nih, waktunya mepet-mepet tapi dibela-belain datang nih. Ya kan? Seperti biasa nih, Ketua Christopher ya. Saya manggil Christopher aja ya, Komandan Christopher ya. Siap. Ya ini Kobas. Podcast saya yang keberapa nggak tahu, tapi saya kepingin mengunggah kisah-kisahnya nih, supaya mereka itu terinspirasi. Kan mereka selalu bilang modal terus, tapi ini kelihatannya nggak pakai modal nekat ya. Tapi asli mana nih? Asli Surabaya. Nah, Surabaya ya. Bisa nggak diceritain awal mulanya tuh? Kemarin kan sempat juga saya gerbek kantornya, tapi karena waktu itu kameranya masih jelek, jadi hasilnya kurang bagus. Saya take down, saya bikin lagi podcast ini, supaya teman-teman terinspirasi mulai dari SD, SMP, SMA, itu ada cerita-cerita yang perjuangan enggak. Setelah itu waktu jadi karyawan, kok bisa jadi distributor, terus kok bisa main semua tuh F&B main, terus di pandemik ini bisnisnya agak merosot, ternyata banting setir ke bisnis lainnya. Itu perjuangan gimana? Saya lihat tuh aktif sekali ya. Itu nggak gampang, kadang-kadang orang tuh malas-malesan ya kan, mengeluh. Boleh nggak ceritain profilnya dulu deh? Siap Kobas. Di sini nih. Ya. Jadi perusahaan saya berdiri tahun 2010. Perusahaan Mako. Sampingkan dulu. Ya. Makonya nanti. Mulai dari kecil dulu, SD, SMP, terus ada nggak perjuangan sempat nakal gitu? Ya, banyak sekali itu, Kobas. Banyak sekali. Ya, nggak apa-apa. Banyak nakalnya kayaknya. Banyak nakalnya dibanding suksesnya ya. Jadi dari kecil lahir di mana? Kecil lahir di Surabaya. Saya lahir di Surabaya tanggal 11 Januari. Tahun nggak usah lah, Kobas ya. Kelihatan tua takutnya ya. Jadi 11 Januari saya lahir di Surabaya. Lalu SD juga saya sekolah SD sampai SMA sampai kuliah juga di Surabaya. Jadi lokalan? Lokal, betul. Nggak pernah sekolah luar negeri? Lokal itu pun nggak selesai kok, Mas. Lokal aja nggak selesai. Ya, jadi kuliah saya cuman sampai 2 semester. Jadi kuliah cuman 1 tahun. Semester ketiga saya sudah mengundurkan diri. Mengundurkan diri atau dipecat? Karena hampir dipecat, saya mengundurkan diri. Lebih bangga mengundurkan diri ya. Itu kuliah di mana itu? Saya kuliah di Ubaya. Ubaya dulu di Surabaya. Ngambil jurusan ekonomi. Saya ngambil jurusan ekonomi. Jadi waktu itu memang saya sejak kecil ini memang sudah dididik disiplin sama orang tua, Kobas. Disiplin nggak lulus? Iya, terutama sama papa saya. Jadi dari papa memang didik saya sudah disiplin, keras sekali. Jadi memang harus sebagai anak laki ini harus tough. Saya dididik dari kecil itu seperti itu. Sekeluarga berapa orang? Saya sekeluarga 2 bersaudara. 2 bersaudara, satu berarti adik. Jadi ada 1 lagi adik cewek, perempuan. Ya, pas sama saya ya, cowok cewek ya. Ya, betul. Jadi ada 1 lagi perempuan. Nah, kalau adik saya di luar, di Australia. Adik saya, betul. Jadi dia sampai SMA, lalu dia melanjutkan ke Australia. Nah, saya dari setelah lulus SMA itu memang saya sudah keluar dari rumah, Kobas. Lulus SMA? Iya, jadi lulus SMA, sempat kuliah sebentar, berapa bulan, lalu saya udah keluar dari rumah. Jadi saya di Surabaya itu waktu kuliah tuh ngekos.
Itu karena ngambek sama orang tua atau gimana? Iya, kurang apa lebih diusir? Setengah diusir, setengah ngambek. Ya. Jadi memang jiwa mudanya keluar itu waktu itu mungkin. Betul. Jadi karena memang sejak awal kuliah itu sudah mulai coba bisnis sendiri, bisnis kecil-kecilan lah, coba usaha cari duit sendiri lah judulnya. Jadi pada saat itu karena lagi musimnya handphone, pertama-tama kali handphone Nokia dan lain yang casingnya suka diganti-ganti, lalu banyak aksesoris. Nah itu kalau di Surabaya kan pusatnya di WTC, kalau di Surabaya, WTC. Betul. Nah, saya ambil barang dari Roxy di Jakarta, saya kirim ke Surabaya, lalu saya jual ke teman-teman di WTC sama ke teman-teman. Jadi waktu itu otaknya udah bisnis. Orang tua bisnis nggak? Otaknya sudah bisnis karena terpaksa, Kobas. Bukan karena memang mau bisnis waktu itu? Bukan sebenarnya. Karena terpaksa, karena harus bayar kos? Betul, karena saya harus keluar dari rumah. Saya keluar dari rumah itu sebenarnya karena memang papa didik saya keras banget. Karena dulu waktu kecil kita nggak mungkin, masih kecil sudah keluar rumah. Kita mau jadi apa kan? Ini tersembunyi, informasi tersembunyi kemarin. Baru dituang di sini. Di sini ya. Jujur ini ya. Jujur, benar. Terus orang tua itu memang pebisnis bukan? Bukan. Jadi bisnis karena terpaksa. Bisnis karena untuk terpaksa. Bayar kos-kosan. Betul, untuk bayar kos-kosan, untuk macam-macam. Jadi kuliah tuh waktu itu memang nggak mau kuliah, cari duit. Kuliah sih masih, Kobas. Waktu itu masih ya. Betul. Cuman kan memang ya namanya kita masih muda, dulu kita kan nggak kepengin cuman ke kampus doang, Kobas. Kita pengen ke yang lain ya kan. Jadi pagi sampai sore kuliah, mungkin sore sampai malam kita pengen ke tempat lain. Nah, kita nggak ada uang waktu itu, Kobas. Nggak ada uang. Terus gimana kita harus putar otak. Gimana ini supaya bisa menghasilkan uang. Jadi apalagi sejak saya keluar rumah itu juga sudah dari pihak orang tua juga sudah melepas. Saya coba bisnis yang legalnya saya itu jualan aksesoris handphone. Kalau ilegal ada juga. Justru pada saat itu lebih banyak hasilnya dari yang ilegal. Jujur pada saat itu, Mas. Yang ilegal. Jadi ilegal tuh jualan apa itu? Yang ilegal kalau dulu karena saya suka bola, Mas. Jadi saya ini hobi banget bola. Bukan main bola, Mas, tapi nonton bola. Nonton. Kalau main nggak hobi. Ya, jadi nonton bola, ya udah diduitin, judi. Iya, kalau nonton bola nggak diisi nggak enak katanya. Betul. Jadi judi. Nah, cuman lama-lama ya kan kita nggak mungkin bisa kaya dari judi. Iya, pasti habis terus ya. Betul. Tapi itu main judi atau jadi bandar? Nah itu, karena saya merasa kita nggak mungkin bisa kaya dari judi sebagai pemain. Otomatis saya harus jadi bandar supaya bisa kaya, Mas. Pernah ditangkap polisi nggak waktu itu? Ditangkap polisi total 2 kali. 2 kali? 2 kali. Pas jadi bandar itu? Yang pertama ditangkap polisi itu jadi bandar, cuman bukan jadi bandar judi bola, Mas. Waktu itu saya jadi bandar narkoba, memang masuk ke dunia drugs. Ya, karena kita ada uang, ya karena masih muda, pegang uang cukup lumayan, masuk ke dunia malam, ya pasti ada drugs. Ini juga mungkin ya teman-teman mungkin yang nonton jangan sampailah teman-teman untuk masuk ke dunia tersebut. Ya, itu harus podcast ini menjadi inspirasi. Anak muda jangan sampai masuk ke dunia seperti itu ya. Karena itu sudah pasti kalau ada dunia malam dan kita terus ke dunia tersebut, narkoba itu sudah menjadi hal yang biasa dan jadi ya udah pasti ada. Gitu. Itu berapa lama itu bisa tobat itu dari dunia narkoba, dunia judi? Itu cukup lama, Mas. Saya ada kurang lebih 3 tahun. Wih, itu lama sekali ya. Jadi tiap hari itu ya. Jadi bandar, make juga, judi juga. Iya, betul. Karena rugi terus jadi pemain, jadi bandar aja sekalian. Bandar judi, betul. Nah, begitu masuk dunia narkoba, saya jadi pemakai pada saat itu. Pasti itu ya? Iya, betul. Narkoba mulai semua jenis narkoba lah kita pakai. Nah, A, B, C, D, Z. Betul, hancur lah. Pengalamannya teman-teman ini ingat kata-kata pakarnya. Jangan sampai terjebak dalam dunia narkoba ya. Ya betul, itu dunia narkoba. Tapi kok bisa lepas dulu? Itu 3 tahun lepas itu kan orang kalau udah masuk narkoba itu susah loh lepas. Itu mentalnya mesti gimana itu? Ya, dulu saya lepasnya memang saya sempat direhab, Mas. Oh sampai? Sempat direhab. Jadi saya direhab itu kurang lebih 2 tahun, 2 tahun sekitar 1,5 tahun, 1,5 sampai 2 tahun saya direhab. Ya, cuman kebetulan memang rehabilitasi saya itu bukan hanya rehabilitasi medis, tapi juga rehabilitasi secara rohani. Jadi
Karena sebetulnya narkoba itu kan ketergantungan. Tergantung niatnya kita sebenarnya mau bebas atau enggak. Benar. Sama seperti saya dulu juga ngerokok kok Mas. Tapi kan saya udah berhenti. Memang niat saya berhenti. Kalau kita niatnya memang mau berhenti ya saat itu juga sebenarnya kita bisa berhenti. Sama di konten saya tuh jelaskan kalau mau jadi pengusaha tuh niat dulu ya. Betul. Kalau nggak ada niat udah forget it. Ya percuma. Nah karena itu pada saat saya rehabilitasi medis itu selain secara medis kita diobatin secara jasmani, secara rohani kita juga diobatin supaya niatan untuk masuk ke dunia tersebut bisa hilang total gitu. Nah, yaitu singkat cerita. Ini titik baliknya ya. Betul. Singkat cerita setelah saya direhab itu, barulah di situ saya menemukan kehidupan saya yang sebenarnya. Jadi saya kembali ke jalan yang benar dan pada saat itu memang jalan itu terbuka terus Kopas. Jadi saya dari awal saya memutuskan untuk bertobat sampai saya terakhir bekerja itu saya memang nggak pernah ngelamar kerjaan itu nggak pernah Kopas. Ijazah SMA saya itu baru ketemu 2 hari yang lalu Kopas. Jadi waktu diterima di kerjaan pertama tanpa ijazah? Tanpa ijazah. Coba jelasin gimana itu? Itu pertama kali saya diterima di perusahaan supplier untuk alat-alat hotel. Jadi gula yang di hotel disobek, shampoo kecil-kecil, packaging. Nah, saya diterima di alat-alat itu ya karena orang ketemu saya ngobrol, terus saya sering melayani pada saat itu dulu saya bisa main musik kok Mas. Main gitar ya itu melayani persetuan doa apa. Oh, ketemunya di persetuan doa. Betul, karena di situ di rehab itu kan juga sering ada persetuan doa. Orang lihat kayak sama Kobas gini pengusaha lihat, udah deh lu kerja ikut saya mau nggak? Ya pasti saya mau. Ya udah mau masuk di perusahaan itu. Masuk di perusahaan itu saya lebih banyak ketemu orang lagi, banyak ketemu klien dan lain sebagainya. Akhirnya saya diajak lagi masuk ke anak perusahaannya Gudang Garam. Itu berapa tahun waktu yang pertama kali? Waktu pertama kali kurang lebih perhotelan sekitar 1 tahun, 1,5 tahun. 1,5 tahun. Ya, saya kayak ada kertas gini diisiin gula. Saya di bagian produksi. Oh, berarti bagian yang lini produksi lah ya. Jadi kalau di pabrik itu mungkin buruh ya. Iya, buruh. Jadi bukan saya sales, bukan marketing. Jadi saya masukin gula, masukin tusuk gigi, lalu dipres, masukin shampoo, masukin sabun, semua dipres. Jadi di situ saya bagian di produksi. Tapi orang lihat saya mungkin gimana, akhirnya saya diajak lagi, mau nggak kerja ikut saya lah. Di situ awal mula saya balik lagi menjadi sales. Kan waktu sebelumnya saya jadi sales aksesoris handphone. Jualan sendiri tapi itu ya. Mau nggak, kamu sukanya di mana? Saya kalau suka sih sales marketing Pak. Ya udah, kamu ikut saya deh. Ternyata dia adalah salah satu anak perusahaannya Gudang Garam di bidang advertising di Surabaya di Jalan Margorejo waktu itu. Ya. Nah itu awal mula saya jadi sales, saya jualan advertising, jasa bikin brosur, jasa bikin spanduk. Berarti bisa desain juga waktu itu? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Saya cuma jual. Oh, jualan orang, mau nggak lu? Ya kan? Betul. Nanti saya lempar ke tim desain, bikin brosurnya, bikin spanduk, bikin alat-alat promosi lainnya. Itu pertama kali balik lagi ke dunia sales marketing? Pertama kali, betul. Nah di sana saya cukup lama, kurang lebih 2 tahunan saya di sana. Nah, pada saat itu saya ketemu dengan owner saya yang terakhir ini di otomotif. Iya. Karena saya itu ceritanya gimana bisa ketemu itu? Nah, saya sering bikinin kartu namanya, brosurnya, semua kaos-kaosnya, kebutuhan brandingnya dia semua di saya. Nah, karena saya sering ketemu, karena saya sering supply, saya lihat wah enak ya dunia otomotif ini. Saya punya feel, saya punya passion sepertinya di dunia otomotif. Karena sering ketemu, orangnya juga baik. Akhirnya saya sempetin ngomong, kok boleh nggak aku kerja ikut kamu? Gitu. Loh kenapa? Kayaknya di situ kamu perusahaan besar udah enak, kantornya aja gede gitu ya. Saya bilang saya di otomotif ini sepertinya passion saya, gitu. Passion saya ini hobi saya di otomotif daripada yang sekarang. Memang jabatan atau posisinya memang sudah tepat, cuman industrinya saya rasa masih belum tepat itu untuk saya. Itu langsung feelingnya kerasa nyambung gitu? Ya betul. Jadi saya begitu lihat suasana, padahal kantornya dia lebih kecil dari kantor saya sebelumnya. Jadi kantornya dia cuma di ruko. Kalau kantor saya advertising ini sudah gedung karena memang anak perusahaannya Gudang Garam ya. Udah AC enak, cuman saya nggak cocok gitu. Saya lebih suka yang di luar panas, kena keringat. Itu saya lebih cocok sepertinya pada saat ya udah. Ini saya ngomong sama dia, cuman dia ketawa aja. Gitu mungkin ya dia nganggap
kamu apa ini mau jadi apa di tempat saya, pengalaman juga nggak ada. Ya udah, dia ketawa aja, ditanya, karena saya bilang saya suka otomotif, ya dia nggak ada jawaban. Terus karena saya supply dia, saya ngelayanin dia terus, kebutuhan promosi saya ngomong lagi. Total sampai 3 kali saya ngomong. 3 kali? Itu makanya kuman-kumanin. Jangan sekali patah semangat. Ngomong terus tuh ya. Minta terus saya. Kedua kali tolak? Kedua kali tetap ditolak. Dia bilang, aduh saya udah, ibaratnya dia bilang, karena pada saat itu dia juga baru mau start ininya, baru lagi dalam tahap awal perusahaannya di otomotif. Otomatis dia mencari orang yang berpengalaman. Ya, ini ngapain nih orang baru lu? Betul, dia bilang. Gue gajinya kan? Nah, dia bilang saya ini butuh orang yang udah pengalaman, Chris, yang udah pengalaman di otomotif, yang udah pengalaman di kaca film. Dan ya ibaratnya dia bilang saya untuk hijack orang bukannya nggak bisa, siapapun saya hijack bisa karena memang dia kondisi keuangannya kuat banget, ya jadi dia hijack dari karyawan perusahaan besar yang di otomotif, hijack semua. Nah sekarang kamu ikut saya mau posisinya apa di apa gitu, jadi ya karena saya suka aja kok gini. Ya udah akhirnya ketiga kali saya coba ngomong. Ternyata puji Tuhan dia kasih, Kompas. Tanpa ijazah. Iya, tanpa ijazah. Dia kasih, dia cuma bilang, ya udah deh, kalau kamu memang pengen ikut saya, ya udahlah, kamu temuin manajer saya aja lah. Dia ngomong gitu, temuin manajer saya nih, waktu itu namanya si ini, temuin manajer saya. Ya udah, kamu kalau mau, ya udah kamu atur sama dia lah mau masuk kapan. Ya udah, saya temuin manajernya. Nah, pada saat itu sebenarnya manajernya juga nggak suka sama saya, Kompas. Nah, kenapa itu nggak? Karena manajer ini dia kan tangan kanan owner. Dia membuat di kerajaan di kantor tersebut dengan teman-temannya dia semua. Oh, ini orang luar masuk bisa ganggu suasana. Iya, betul. Jadi pada saat itu dia bilang saya ini sudah setting semua mulai dari sales saya. Coba diminum dulu lah dikit biar enak. Oh iya. Ini seru-serunya nih saya udah denger nih seru-serunya nih. Itu gimana? Ini luar biasa ini bisa menambah imun ini. Imun. Wedang jahe ayo jamu. Ini dari gula aren. Oke, terus lanjut itu gimana itu? Nah, dia bilang, ya bantulah kau gini. Ya udah, karena saya juga udah dapat omongan dari Pak ini untuk saya. Ya udah, dia bilang ya udah deh masuk. Ya, terus dia, kan saya ngerasa lah, Kompas, gimana sih kalau orang nggak disukai gini kan kerasa banget. Nggak dijak omong, lalu nggak disuruh duduk, nggak apa, dicuekin. Cuman ya udahlah, saya bilang karena saya suka ini dengan industri ini dan owner sudah bilang saya oke, ya dia harus terima kan. Nah ini saya masuk dan saya ingat banget selang berapa hari saya masuk itu saya mau dipukulin sama dia karena memang orangnya temperamental. Dipukul pakai tangan beneran? Iya, saya mau dipukul. Jadi pada saat itu saya nggak dipukul, cuman saya dilempar barang. Jadi apa yang saya kerjain pada saat itu dia nggak suka, dia marah, terus saya kasih opini dan barangnya dilempar depan saya, gitu, yang dilempar. Waktu masuk tuh posisi apa? Posisi saya sales. Tetap sales. Dan itu di depan orang. Banyak orang. Ya, di depan banyak. Saya ingat banget gitu. Tapi diem aja. Saya diem aja. Jadi saya ingat waktu itu yang dilempar itu spanduk. Jadi masih ingat di memori teman-teman itu. Saya ingat banget. Jadi spanduk itu dilempar depan muka saya. Terus orangnya dia marah sampai berdiri. Cuman saya bilang, ya maaf Pak, gini. Nah, pada saat itu memang tekanan yang luar biasa. Mungkin mungkin yang kalau kita nggak niatnya kita nggak besar, kan banyak ya karyawan yang sekarang gitu ya. Besok udah pasti besok resign. Udah pasti besok mengundurkan diri. Ya. Tapi pada saat itu saya enggak, karena saya sudah niat, saya harus di perusahaan ini saya harus jadi karena saya suka dengan perusahaan ini. Ya udah, meskipun tekanannya banyak, meskipun saya digituin di hari-hari pertama masuk, saya maju terus. Saya minta maaf, ya udah saya berusaha lebih baik, Nah, makin ke sana, makin saya dibenci, Kompas. Ya, karena semakin kuat. Karena apa yang saya lakukan hasilnya semakin besar di kantor itu. Hasil semakin baik, posisi. Betul. Karena mengganggu posisi dia juga. Betul. Jadi makin lama saya makin dimusuhi. Itu berarti sales manager waktu itu di atasnya ya? Belum. Dia GM. Oh, dia GM udah? Dia GM. Sales manajernya temennya dia akrab dari kecil. Saya sales junior. Jadi benar-benar saya sales junior pada waktu itu saya naik motor Tornado. Suzuki Tornado. Sekarang Alphard tuh ngomongin. Udah baru ganti Lexus lagi nih.
Waktu itu luar biasa nih. Suzuki Tornado, dan saya ingat Suzuki Tornado itu pun saya dipinjemin dari kantor kok Mas. Jadi bukan motor saya, karena motor saya sudah habis saya jual buat narkoba kemarin. 2 kali motor saya. Jadi waktu itu saya dikasih inventaris Suzuki Tornado, ya udah saya keliling gitu. Dan puji Tuhan memang hasilnya bagus. Jadi owner mulai lihat saya, mulai ngelihat, karena dilihat saya satu-satunya salesnya dia yang tidak ada pengalaman otomotif tapi yang bisa menghasilkan gitu. Oke, balik lagi, itu jualannya apa tuh yang kemarin belum tahu itu? Pada saat itu kaca film. Kaca film aja? Iya. Udah nggak ada barang, hanya kaca film? Nggak ada, hanya kaca film aja. Dan kita pada saat itu satu-satunya importir distributor kaca film yang base-nya di Surabaya. Oh, jadi raja di Surabaya, Jawa Timur? Jawa Timur, di Surabaya. Jadi semua kompetitor kita itu Jakarta. Jadi kita memang satu-satunya perusahaan owner saya itu yang Surabaya. Dan pada saat itu, ya udah, akhirnya saya jalan-jalan, singkat cerita jalan-jalan dan terus menghasilkan. Dan lama-lama saya diangkat, posisi saya naik. Jadi posisi naik, dan mulai dari sales junior, saya jadi sales supervisor. Saya jadi sales manager, bahkan ini ceritanya lucu, cukup lucu Mas. Suatu saat ada momen owner saya telepon saya, dia bilang, kamu coba pilih, ini saya mau rombak, ini ada yang nggak beres di perusahaan. Wih, luar biasa. Saya mau pecat salah satu 2 orang yang dua-dua ini tangan kanan saya, dan salah satunya GM saya. GM yang sebelumnya itu? Betul. Luar biasa. Jadi, kamu yang pilih, karena kamu pasti tahu di dalam ini siapa yang bermasalah. Dari 2 orang yang mau saya pecat ini, sebutin nama salah satu. Dia ingat tuh telepon saya malam-malam. Cuman saya memang nggak ada hard feeling dengan GM saya, cuman saya bicara apa adanya. Apa adanya. Pak ini begini, ya kalau menurut saya ya begini. Dan benar kejadian, dikeluarkan jadi GM saya. GM-nya, SM-nya nggak waktu itu? Nggak, belum dikeluarkan. Oke, GM-nya dikeluarin. Pada saat GM-nya selesai dikeluarin, saya masuk untuk menggantikan itu. Dunia berbalik. Betul. Jadi yang SM juga naik GM, saya juga naik jadi GM. Jadi 2 GM. Ya, wilayah Indonesia pada saat itu dibagi 2 kok, Mas. Saya dikasih Indonesia Barat, dia dikasih Indonesia Timur. Ya, kalau Indonesia Timur kan tinggal ngelanjutin itu. Betul. Ya. Nah, waktu saya dikasih Indonesia Barat itu pun ada historinya kok, Mas. Karena pada saat itu GM yang lama ngelihat bagi-bagi wilayah kok, Mas. Iya. Wah, ini temennya dikasih yang enak karena kan Surabaya. Iya. Berarti otomatis Jawa Timur, Bali, Lombok, Jawa Tengah itu kuat banget brand kita. Karena diserbunya dari Surabaya. Ini kamu saya kasih Jawa Timur. Nah, terakhir saya. Ini Chris, kasih yang jauh aja, Sumatera. Sumatera. Jadi kalau kita base camp Surabaya, brand kita jangkau Sumatera ini berat. Semua yang masuk ke Sumatera pasti base campnya kantor pusatnya pasti Jakarta. Pasti. Nah, saya dikasih, udahlah ini Chris kasih Sumatera aja sih. Ya udah, Chris Sumatera ya lo kasih. Nah, 1 orang jatahnya 2 pulau kok Mas. Nah, tinggal 1 lagi saya. Dikasih Sumatera yang doang. Paling berat. Jawa Barat DKI. Karena mereka menganggap udah pasti Chris nggak bakal bisa menang. Ya karena itu kan udah kompetitor utamanya. Pusatnya di situ. Kita Surabaya. Udah pasti lu ke sana udah pasti bonyok lah. Babak belur lah. Udah kasihin si Chris saja. Saya tahu tuh karena dia bagi-bagi ya udah. Jadi saya pada saat dikasih Sumatera, Jawa Barat plus di dalamnya ada DKI plus Sumatera. Udah. Ah, ini nggak mungkin chip ini dah. Nggak mungkin. Saya terpaksa terima kok, Bas, karena saya pada saat itu memang paling junior dan kekuasaan ada di GM saya. Saya terima, saya jalankan, saya memasarkan produk sampai akhirnya saya mencari partner bisnis di saya juga ngurusin penagihan, saya naikin brandnya, saya bikin event, saya ngebentuk reseller di sana, semua saya urusin sendiri. Ya kayak sekarang, saya lihat sekarang semua diurusin sendiri juga. Luar biasa nih. Top. Terus habis itu saya urusin sendiri. Dan ternyata berhasil. Awal-awal memang babak belur saya. Itu berapa lama bisa sampai berhasil? Itu kurang lebih sekitar 5 tahun. Lama juga ya. Perjuangan nggak ada yang singkat ya. Lama. Saya kira setahun 2 tahun loh, enggak ya? Lama, karena kompetitor kita perusahaan besar semua yang umurnya juga sudah lama-lama dan semua base campnya Jakarta. Saya waktu itu 2 minggu Jakarta, 2 minggu Surabaya. Terus begini terus kok, Mas. Itu kayak masuk kandang singa itu. Betul. Udah 2 minggu Jakarta, 2 minggu Surabaya. Dari Jakarta saya lanjut lagi Sumatera. Saya keliling, awal itu saya keliling naik Bison.
Mas. Zaman dulu tuh travel Bison. Tapi itu masih single waktu itu ya? Masih single, betul. Terus? Saya keliling bareng naik mobil Bison, ada sales obat Cina lah, sales baju, sales sepatu. Ya udah, saya keliling. Jadi saya jalan itu kalau pindah kota itu supaya cepet hemat waktu, itu saya jalannya malam. Jadi pagi sampai sore kita kerja, mungkin sampai jam 7, jam 8 ketemu customer. Malam saya cari travel malam, saya tidurnya tuh di... Besoknya kerja lagi? Ya, saya tidurnya di Bison itu. Luar biasa ya. Supaya waktu saya ini cepat. Iya, karena kalau nginep lagi makin lama lagi, ya? makin lama. Jadi saya tidur di jalan, besoknya udah nyampe kota lainnya lagi, mungkin tidur 1-2 jam di hotel sebentar, bukan hotel sih Kobas. Mes. Zaman dulu mes sales. Ya, mes sales. Itu kalau namanya hotel tuh ada satu ruangan khusus tuh, biasa untuk supir sama sales itu. Iya. Bener ya? Bener. Jadi di mes bukan hotel. Jadi besok paginya saya kerja lagi lanjut gitu terus. Karena wilayah saya kan juga cukup besar. Ya, kalau yang anak-anak yang kemarin dapat Jawa Tengah, dapat Bali Lombok, Jatimur, enak. Mereka kelilingnya naik mobil, ada supir kantor. Iya. Kalau saya nggak mungkin supir kantor saya bawa sampai Jakarta sampai Sumatera. Kalau sekarang ada tol teman-teman. Kalau dulu nggak ada tol kita, jadi nggak mungkin. Jadi saya harus naik gitu. Karena mau naik pesawat untuk satu kota ke kota lain juga nggak mungkin. 5 tahun itu ya, luar biasa. Iya, kosnya pesawat juga terlalu besar, owner nggak mau. Jadi saya lewat jalan darat semua. Oke, saya jalanin sampai kita bikin pameran, bikin event, semuanya lah sampai penagihan. Waduh, semua jadi benar-benar. Jadi benar-benar paham dari nol sampai bikin semuanya lah ya. Betul. Itu pengalaman yang didapat ya. Betul. Dan memang pada saat itu saya dibiarin sih. Karena mereka anggap sengaja biar saya jatuh. Iya, kalau dibimbing, wah ini bisa jadi saingan ini. Ya, jadi saya dibiarin, akhirnya puji Tuhan, berkembang. Nah, berkembang, akhirnya pada satu titik omset wilayah saya ini melampaui GM dan SM saya. Wih, itu gimana? Itu makanya. Nah, betul. Jadi begitu saya melampaui, meledak, akhirnya bos saya panggil saya, ya udah, ini waktunya saya bukain kantor cabang Jakarta. Mulai saya dikasih kantor cabang, saya disuruh bikin tim, saya dikasih rumah, ada mobil inventaris, dan semuanya saya fasilitas sudah keluar karena saya sudah menunjukkan performance. Nah, pada saat itu maju terus sampai pada satu titik di kantor ada gejolak, akhirnya GM saya dikeluarin. Yang tadi dikeluarin diganti betul. 2 naik, saya dan pilih. SM. Ya, saya akhirnya dikasih ya udah Chris, karena kamu sementara kemarin ini pegang wilayah Sumatera dan Jawa Barat, ya kita kasih Indonesia Barat. Jadi termasuk Jawa Tengah dan sebagian Kalimantan, Indonesia bagian Barat, yang satu Indonesia bagian Timur ya. Ya udah, oke, bos, ya, jalan. Indonesia bagian Barat saya olah semua, jalan bagus sampai di satu kondisi memang Indonesia bagian Barat saya mengungguli Indonesia bagian Timur. Itu masih tetap kaca film? Masih tetap kaca film, cuman brandnya banyak. Tapi fokusnya kaca film, brandnya A, B, C, D ya? Betul. Nah, terus owner saya padahal di Surabaya ini juga jalan juga kan, sering lumayan jalan. Jadi otomatis saya bilang sama owner, bos yang situ lu bantuin tuh. Gue sekarang sendirian di sini sama tim lah, sama sales saya. Kita udah ibaratnya ya bos lihat berhasil. Nah, saya pada saat itu bilang ke dia, gini deh, kan saya cuma pegang setengah wilayah Indonesia. Boleh nggak kalau aku request saya pegang satu Indonesia full? Saya GM tunggal di sini. Nah, berarti kamu mau geser sih ini? Bukan mau geser, cuman saya mau nunjukin performance. Sekarang omset saya misalnya angkanya 10, omset dia misalnya angkanya 18 dijumlah untuk kantor. Saya pegang semua. Saya kasih lebih. Kau minta berapa? 25, 30. Nah, kalau sampai saya nggak berhasil, saya siap terima sanksinya. Apa sanksinya? Karena kan sudah ngerombak ibaratnya. Tapi kalau sampai saya berhasil, ya permintaan saya cuma satu. Saya pegang semua ini. Gitu. Jadi pada saat itu, kalau di kantor saya itu, owner saya itu sudah sampai melakukan hal jam 8, jam 9 dia datang, jam 12 siang itu pulang. Karena udah punya 2 GM karena sudah saya jalanin semua. Sekarang saya dengan adanya GM saya tinggal datang podcast Betul. Udah ada GM tinggal kontrol aja sampai seperti gitunya ya. Jadi maksimal jam makan siang paling dia ngajak anak-anak makan siang, kalau sempat udah bisa dia pulang. Jadi sudah sangat settle semua. Jalannya juga sudah sangat enak sekali.
Bahkan sampai di satu titik saya sendiri pun seperti dia. Wih. Di satu titik. Ya. Jadi saya cuma datang di kantor, manajer di bawahnya berarti udah perform juga ya? Iya, bukan pagi malahan, saya siang di kantor. Saya datang di kantor siang. Itu. Iya. Di kantor siang saya datang cuma ketemu anak-anak 2-3 jam udah saya main. Baliknya kan tetap aja number. Betul, baliknya tetap number kalau sales. Jadi tim saya yang sudah ngejalanin semua Kobas. Jadi pada saat itu memang saya ngerasa wah, ini enak ya begini terus. Cuma di satu titik saya udah mengalami enak, satu titik saya merasa worry, saya merasa khawatir Kobas. Kalau gini terus, karena kadang orang itu nganggur itu juga nggak enak kan, capek badan ini, otak nggak dipakai itu juga malah linglung. Saya bilang udahlah, bos, saya pegang semua gini-gini. Dia mikir 2-3 hari, akhirnya dikasih keputusan, saya nggak dikasih. Jadi ya saya nggak dikasih. Nah pada saat itu saya tanya, kenapa alasannya kok nggak dikasih? Dia nggak mau jawab. Cuman saya tanya ke orang-orang terdekatnya dia sempat cerita, ya nggak mungkin lah kita kasih Chris semua. Sekarang pendapatannya dia sudah berapa? Dia sekarang terima dari kita aja sudah besar. Oh dengar-dengar itu diem-diemnya dengar gitu ya? Dia nggak mau ngasih lebih lah ya? Ya jadi ibarat kalau dia sampai terlalu besar, makin nggak kerja aja ini anak, makin santai kan. Sekarang aja dia udah santai. Cuma ya bagi dia nggak ada masalah karena memang semua beres Kobas. Cuman bagi dia, wah kalau Chris terlalu besar lagi makin santai lagi. Padahal saya orangnya bukan begitu. Kalau saya dapat besar saya akan berusaha membesarkan terus. Harusnya lebih enak. Jadi bosnya duitnya tambah banyak lagi. Harusnya. Nah, akhirnya dia nggak kasih, dia bilang ya udah nggak bisa lah, udah seperti gini aja Chris. Ya udah di situ saya merasa ngambek dikit lah ya. Mulai ngambek dikit lah ya. Kesel jadi, ya. Ada tuh rasa. Saya merasa karir saya di stop. Ya di stop. Lah saya mau apa lagi? Dia bilang brand sudah banyak. Mulai dari brand yang murah sampai brand yang mahal dia sudah sediain. Ya kan? Gak perlu kerja lagi. Iya. Saya juga anak-anak tim sales saya sudah yang ngejalanin semua. Lama-lama apa tantangannya kurang kok Pak. Jadi saya rasa ini challenge-nya nggak ada. Sudah mulai nggak ada. Mau apa lagi? Akhirnya dia nggak kasih. Nah di situ saya mulai berpikir. Itu berapa lama muncul itu sampai memutuskan untuk? Ya sebenarnya ada satu gejolak-gejolaknya itu. Ada satu faktor yang penting pada saat itu, pada saat gejolak itu terjadi, yaitu pacar saya Kobas yang sekarang jadi istri. Ya mantan pacar. Jadi pada saat itu saya sharing sama apa namanya sama istri saya yang sekarang jadi istri, saya cerita. Dan pada saat itu memang keluarganya istri entrepreneur, full wirausaha semua. Full pengusaha semua, orang tuanya semua pengusaha. Nah, dari situ saya terima masukan bahwa ya memang kalau memang mau besar lagi ya mau nggak mau kita harus jadi pengusaha sendiri. Dan apalagi ini memang momennya sudah pas. Dia sampai waktu itu dia buka rekening saya, dia buka penjualan saya, omset dia lihat semua kan. Wah angkanya juga udah besar ya. Saya bilang ya memang udah besar. Cuman harusnya nih kalau bisa sendiri kamu bisa lebih besar lagi dari ini. Dia kasih gitu kan. Ini saya pikir lagi karena kejadiannya GM saya yang keluar, SM saya yang keluar, itu kejadiannya jatuh semua Kobas. Gak bisa survive? Gak bisa. Itu baik, bikin takut juga? Iya, baik yang ikut pindah ke kompetitor maupun yang usaha sendiri. Karena memang perusahaan owner kita pada saat itu memang very strong. Sangat bagus, sangat bagus. Keuangannya juga kencang sekali. Jadi semua yang keluar jatuh. Jadi pada saat itu saya juga mikir, ini kalau aku keluar, kalau sampai kejadian seperti mereka, wah, runyam. Malu, dan satu hal yang saya ingat, saya nggak punya siapa-siapa, Kobas. Saya orang tua ada, tapi orang tua benar-benar lepas. Beda mungkin seperti yang lain. Saya masih dimodalin, masih diajarin, masih sharing. Mereka bisa balik ke orang tua atau saudara. Saudara juga sulit Kobas. Karena saudara juga tahu dulu saya narkoba, saya dulu judi bola. Takut juga ya. Jadi saya pernah datang ke rumah saudara itu, saya ingat banget. Saya punya angku itu baik banget sama saya. Saya waktu itu nggak ada uang, saya datang ke rumahnya dia, ke engku itu keluar dari rumah, saya ngobrol di teras rumahnya itu, saya ingat istrinya itu teriak dari dalam. Jangan lu Chris, jangan malu. Iya, ngapain sih Chris datang lagi gini-gini, udah lu masuk aja. Saya dalam hati itu, waduh, tapi ya udahlah, engku saya baik, kasih saya uang, ya udah saya pulang. Jadi saudara saya pun juga udah nggak mau ngeliat saya sebenarnya. Gejolak berapa lama memutuskan akhirnya, oke lah gue mati-matian deh, udah. Itu 2-3 bulan. Oh lama juga tuh gejolak itu. Lama. Karena itu waktu gejolak itu kerjanya udah serampangan kelihatannya. Masih profesional bagus Pak? Udah mulai sudah lemes, ya pasti mau nggak mau ya pasti sudah pikirannya sudah galau.
Dan pada saat itu memang sangat berat sekali. Kalau memang nggak ada mantan pacar saya sekarang jadi istri ini juga mungkin saya untuk melangkah itu nggak mungkin. Ya berat sekali. Karena itu memang peran dari istri, dari istri betul. Sangat penting. Jadi jangan nggak ikutin kata istri ya. Betul. Karena pada saat itu memang sudah sangat enak sekali sih posisi saya Kobas. Jadi bagi teman-teman ini yang penting juga mungkin satu hal yang bisa ditarik jadi pengalaman adalah kita harus keluar dari zona nyaman ya. Karena semakin kita nyaman, ini semakin berbahaya buat kita. Nah, ini singkat cerita, saya keluar. Nah, pada saat itu memang saya ajak satu sales saya yang paling saya percaya, teman saya gitu loh. Udah ya, janjian Kobas. Saya keluar, sebulan lagi, lu keluar, lu ikut gua, lu bantuin aku ya. Ya udah, siap. Dia bilang, ya udah, saya keluar, saya siapin semua. Waktunya dia, karena saya berharap cuma sama dia Kobas. Karena ini teman dari saya kecil. Saya masukin di perusahaan itu. Nah, otomatis kan kalau teman kan enak Kobas. Dia tahu saya mau ngapa aja enak lah ya. Terus gaji juga masih ada teman lah. Kan nggak mungkin gaji benar-benar hijack dari sana. Ya udah, saya tungguin dia keluar, batal keluar Kobas. Nah, ini juga saya pengalaman itu, waktu ngomong, itu bos gimana wajahnya? Mantan bos. Owner saya pada saat itu memang tidak menduga saya bakal usaha sendiri. Owner saya menduganya saya balik ikut orang tua ke Australia. Jadi keluar ya udahlah. Ya. Dan pada saat itu kondisi perusahaan berutang sama saya, Kobas. Jadi saya meninggalkan resign dari perusahaan, kondisi perusahaan hutang sama saya, bukan saya hutang ke perusahaan. Karena saya sudah menghasilkan omset tadi, yang mana customer belum jatuh tempo membayar ke perusahaan. Untuk bayar komisinya juga ya. Oke. Jadi saat itu saya meninggalkan lumayan uang yang cukup besar. Nah, pada itu saya bingung, Kobas. Dilema adalah ditungguin. Gue nggak keluar nih. Betul. Saya udah keluar, saya udah resign nih. Saya mau launch produk saya. Uang saya di sini selesai, Kobas. Iya, benar. Saya nggak launch, nungguin ini selesai. Ini kapan selesai ya? Karena jumlahnya besar sekali. Nungguin customer saya susah ini, Kobas. Sedangkan saya kan setiap bulan harus ada pemasukan. Terus balik lagi tadi temennya tuh gimana? Tiba-tiba batal, nggak mau. Waktunya, oke, kamu keluar. Ya. Akhirnya terakhir dia nggak bisa keluar. Nah, saya tanya, teman baik. Dia di Surabaya itu susah. Nggak punya kerjaan, saya tarik ke Jakarta, ikut saya, jadi anak buah saya, bagus. Udah lumayan lah kehidupannya. Janji sama saya mau support, oke. Ternyata hari terakhir nggak mau support. Saya tanya, dia datang ke rumah saya, dia nangis. Karena memang sahabat saya, dia nangis. Dia minta maaf, dia nggak bisa ikut saya. Alasannya apa? Alasannya apa? Nggak boleh sama istrinya karena dianggap saya pasti nggak bakal berhasil. Ya kan banyak orang tadi keluar selesai. Dan keluarganya bilang, kamu ngapain susah-susah mau ikut Chris? Jelas-jelas Chris itu dari nol lagi. Kalau kamu nggak keluar, kamu yang akan gantiin posisinya Chris sebentar lagi. Iya. Saya bilang, ya wajar. Istri kamu bilang seperti itu wajar. Logikanya wajar. Kamu ngapain ikut Chris? Bego banget kamu ikut Chris. Sudah jelas pengalaman yang lain aja hancur gulung tikar semua. Kamu diem aja di situ, customernya kan memang pada saat saya keluar, saya titip ke owner saya, semua customer saya kasih aja ke ini. Ya, udah panen. Ya, berarti otomatis dia ya udah nggak usah kerja kejatuhan durian runtuh. Dan istrinya bilang, ya ngapain lu cari susah? Ada yang enak kok cari susah. Dia cerita seperti itu sambil nangis karena sebenarnya dari hatinya dia mau pindah, pengen bantu saya, cuman dia bilang ya gimana sih, aku sudah keluarga, sudah punya istri dan bentar lagi istrinya juga mau lahirin anak, ya nggak mungkin aku cari yang itu, ya nggak apa-apa. Saya bilang meskipun saya berat, ya nggak apa-apa. Ya udah, dia tetap dengan owner saya. Kamu bukan buka perusahaan? Saya sendiri berarti buka perusahaan sendiri. Mulai saya buka perusahaan sendiri. Saya sewa, bukan ruko, saya sewa seperti ruko tapi semi ruko lah, Kobas. Ruko yang nempel di mall Modernland di Tangerang. Rukonya itu 1,5 lantai, Kobas. Jadi kalau saya naik ke lantai 2 ini kan tinggi gitu, Mas. Pendek sekali. Apalagi saya tinggi kan. Kalau saya berdiri itu rambut saya jambul saya natap ke ininya, Kobas. Jadi rukonya juga sempit. Itu satu lemparan batu gitu udah ke belakang. Cuman setengah ukuran ruko biasa. Saya buka di situ. Nah,
kebetulan waktu itu ada sedikit cerita kan, saya kenalan media sudah banyak kok, Mas. Waktu itu udah pasti kan lo branding semua. Karena ngurusin perusahaan yang lama. Otomatis media saya undang lagi, main dong ke sini, namanya main. Ya Pak, main. Nah, ada satu waktu ada teman media yang memang sudah cukup akrab sama saya datang. Datang, saya undang, ya udah oke, saya ke atas, yuk kita ke atas, oke. Dia bilang sebentar ya Mas ya, saya ke ini dulu, ke bawah dulu ngambil kamera atau ngambil apa. Dia turun lama, nggak balik-balik ke atas kok Mas. Saya turun ke bawah, saya lihat orangnya udah pulang. Saya tanya sama pegawai saya yang dibawa, Min, kemana Bapak ini? Udah pulang kok. Nah, pulang, nggak pamit, nggak apa pulang. Terus saya ngeliat di situ mungkin dia lihat saya nggak layak lah untuk dibantu, gue malah pusing ini ya. Mungkin dia lihat takut dia. Saya nggak layak untuk diliput lah. Ya kan? Ini nanti habis diliput sekarang bulan depan bangkrut. Jadi lihat kantor saya yang kecil yang ngenes gitu, dia bilang ini ngawur ini Pak Kris ini minta diliput, minta brandnya. So-soan banget loh ya. Udah nggak mungkin lah. Ya udah dia pulang gitu aja. Di situ saya ngerasa sampai seperti itu orang melihat saya. Cuman nggak apa-apa. Saya rasa ini menjadi challenge saya untuk saya bisa berkembang. Dari situ saya akhirnya pakai sales satu orang, teman saya juga dari Surabaya. Nah, teman saya yang saya ambil ini sampai sekarang ikut saya. Masih ada. Nanti fotonya tolong dipasang ya. Ada. Fotonya ada ya. Ya, nah teman saya ini yang saya ajak ini ke Jakarta ini juga salah satu sahabat saya yang dulu pada saat saya susah, pada saat saya narkoba itu, saya jalan kaki ke tempatnya dia, ketok-ketok rumahnya dia, saya minta baju kok Mas. Jadi karena saya nggak punya apa-apa, saya cuma baju nempel aja di badan, saya ketok-ketok rumahnya dia, saya minta baju. Saya dikasih dia baju satu, saya jalan kaki keluar lagi, saya nggak punya apa-apa, kendaraan motor semua apalagi mobil saya nggak ada. Terus waktu itu bisa pegang merek gimana ceritanya? Nah, tadi udah berapa lama waktu itu di ruko itu? Di ruko itu kurang lebih saya 1,5 tahun, 1 tahun setengah 2 tahun. Jualannya apa waktu itu? Nah, tetap kaca film. Tapi merek lain. Merek lain. Jadi karena saya sudah tahu di industri kaca film, saya waktu itu bingung kan, waduh gimana nih caranya saya survive supaya bisa survive. Saya berangkat ke pabrik kaca film. Yang mana pabrik kaca film ini juga pabrik kaca film dari yang support, salah satu pabrik yang support owner saya sebelumnya. Nah, saya temuin, saya waktu itu juga deg-degan, apalagi saya nggak bisa bahasa Inggris. Jadi bahasa Inggris saya babak belur. Laki-laki, masalah lulusan lokal ya? Nah, lulusan lokal. Laki-laki istri saya yang bantu, ya kan, ngadep, ngomong. Pada situ saya benar-benar, waduh, perut udah mules, deg-degan karena ini adalah kunci awal saya apakah bisa survive. Ya, karena kalau saya nggak dikasih barang sama dia, selesai. Saya mau jualan apa, Mas? Terus akhirnya? Nah, saya ngomong sama dia dan pada saat itu benar-benar puji syukur dia bilang hanya satu, ya gua kan tahu selama ini lu yang ngejalanin di kantor itu. Untung ya. Itu doang. Saya tahu merek ini dulu kan lu yang ngejalanin. Kita pernah ketemu ya. Dia lihat-lihatan sama saya setiap ada event. Dia tahu banget ya. Mungkin owner saya juga cerita kan. Saya tahu kalau kamu semua yang ngejalanin. Memang owner kamu yang punya duit. Cuman kan kamu semua yang kerja. Jadi ya nggak apa-apa. Saya coba bantulah. Nah, saya terima kasih. Cuman saya bilang saya minta bantuannya satu. Jangan saya dikasih MOQ quantity. Karena saya nggak sanggup. Saya nggak punya uang. Saya bilang kalau memang saya bersedia kamu bantu saya cuma punya uang segini. Ini kira-kira dapat barang berapa? Saya gitu. Biasanya kan kalau pabrik besar nggak mungkin lah, harus minimal order. Terus bayar depan lagi. Nah, betul. Saya cuma punya uang segini, bisa nggak kamu kasih barang, bantu. Saya minta barang yang speknya begini. Dia bilang bisa. Waduh, puji Tuhan itu. Ya, bisa. Ya udah, kamu saya bantu. Wah, di situ saya bersyukur banget. Saya pulang, saya keluar dari kantornya dia, saya hore-hore loncat. Saya merasa, wah ini saya ada barang, berarti saya bisa jualan. Saya bisa dagang. Oke, singkat cerita, saya urus sampai importnya semua. Saya juga bingung waktu itu, Mas. Bosnya marah nggak waktu itu? Nggak tahu, Mas. Jadi belum tahu dia, belum tahu dan dia juga bilang jangan sampai tahu dulu. Untuk bantu orang memang harus diem-diem ya. Betul, dia bilang oke, dia nggak tahu. Akhirnya saya dikasih barang, kirim ke Jakarta, saya coba jualan. Saya ingat pada saat itu saya cuman order 10 roll. 10 roll itu berapa duit? 10 roll kaca film. Ya itu berapa duit? Lupa saya. 10 roll bisa jadi berapa mobil? Satu roll itu 30 meter. Jadi satu roll itu bisa dibuat 15 sampai 30 mobil.
Ya cuman problemnya kan saya dulu nggak jualan retail Mas. Saya jualannya grosir. Jadi saya hanya bisa jual ke 10 transaksi aja kok Mas. Benar-benar sedikit. Kecuali kalau kita jual retail. Iya, sekarang kan berarti jual lu beli 2, 7, 2 habis sudah. Benar. Jadi pada saat itu saya juga karena saya hubungan baik dengan customer juga, customer tahu juga saya udah sendiri, saya minta tolong pembayaran cash. Saya bilang sama klien, sama customer, bos, tolong dong. Lu kan tahu, gua sendiri merintis sekarang. Lu jangan term of payment, ya lu tolong bantu cash. Ya udah, karena klien-klien juga baik, selama ini kita hubungan dibantu cash. Dari uang itu saya belanjain lagi, putar lagi. Berapa lama itu muter-muter sampai nambah produk lainnya? Itu jadi 2010 1 tahun. 1 tahun ya. Jadi di 2011 saya sudah bisa keluarin 1 brand lagi. Wah, luar biasa, tepuk tangan. Di 2010 ya. 2011 saya bisa keluarin, betul. Jadi terus saya gulung terus sampai setiap tahun itu yang pasti saya ngeluarin 1 produk brand kaca film. Sekarang total ada berapa kaca film? Sekarang saya pegang 7 brand kaca film. Apa aja tuh? Nanti sebutin di sini nanti ya. Lihat itu barangnya banyak banget tuh. Ya, 7 brand kaca film untuk mobil dan bangunan sekarang juga ada. Iya, bangunan ya. Betul. Jadi itu kan tadi kaca film berapa lama nambah lagi karpet katanya? Iya, betul. Jadi setelah saya keluar kurang lebih 4 tahun, 4-5 tahun di kaca film, di tahun selanjutnya karena saya lihat, wah ini di industri kaca film udah penuh. Saya sudah punya produk di semua segmen, mulai dari yang murah sampai yang mahal. Saya harus masuk lagi ke industri yang lain, tapi yang tetap satu line, sehingga saya nggak usah nambah tim sales. Sales saya datang tinggal nambah barang lagi. Iya, jadi saya nggak ada cost berlebih. Saya akhirnya ngeluarin karpet mobil PVC coil. Nah, setelah jalan karpet mobil PVC coil, lalu saya ngeluarin lagi, masuk lagi ke industri salon mobil. Jadi auto detailing dan coating. Top coat ya. Betul, top coat merek XTO. Kalau karpet kita merek First Class. Kalau yang kaca film yang paling top di tempatnya Masterpiece itu paling top ya. Mas, tadi kita di kaca film punya 7 brand. Sekarang pegang 7 brand, 5 brand itu on brand kita sendiri. Masterpiece, First Class, O2, Blacklist, dan Signature. Masterpiece yang pertama kali pada saat 2010 itu kita Masterpiece, lalu 2 brand lagi international brand. Itu Johnson dari Amerika dan 3M. Luar biasa sampai dari wah memang perjuangan tidak sia-sia ya. Betul, Pak Bas. Habis tadi kaca film, karpet, salon mobil. Salon mobil, nah saya lihat wah ini kita udah kurang lebih 2010 sampai di 6-7 tahun lah, 6-7 tahun udah penuh. Saya lihat bukan penuh sih, udah mulai garing lah. Iya, udah mulai wah tantangannya kayaknya gitu-gitu aja nih. Udah ya coba kita mulai mikirin bisnis di industri yang lain. Nah, pada saat itu setelah kita sering pameran franchise karena di salon mobil itu saya sistemnya menjual kemitraan ke franchise. Nah, di pameran itu kita sering lihat pameran franchise itu banyak F&B. Iya. Karena berbarengan biasanya. Betul, kita bareng-bareng sama Mas juga. Nah, kita pameran franchise. Nah, akhirnya saya ngelirik industri F&B. Wah, ini sepertinya industri F&B cocok nih kita masuk. Nah, ini saya mutusin masuk industri F&B. Itu kita pertama kali brandnya Ayam Pepe Angsa masak di Kuali. Setelah kita main di F&B, lalu kita masuk mulai dari otomotif ke F&B, di tengah-tengah ini sebenarnya ada lagi kok Bas. Kita masuk di industri pariwisata, betul. Kita masuk itu kita punya brand pijat full online, itu pijat keluarga Ningrat. Setelah industri otomotif, industri pariwisata, F&B. Nah, pada saat pandemi ini nggak sengaja masuk di Alkes. Wah, Bas, masuk di Alkes, dan memang di Alkes ini kita tidak terplanning sih sebenarnya Bas. Karena memang pandemik ini untuk bisnis yang otomotif itu ada kendala nggak? Sangat sih kendala. Kita turun di otomotif ini kurang lebih 70% sejak pandemi. Jadi sebagai pengusaha harus muter otak terus Betul. Jadi apalagi kita industri otomotif kita ini kan aksesoris otomotif. Ya, orang udah nggak saat ini masih tahanan ya. Betul. Jadi ibarat handphone ini aksesoris handphone. Nggak usah diapa-apain juga mobilnya, nggak usah beli barang di saya juga mobilnya tetap bisa jalan. Nah, jadi benar-benar drop. Lalu kita di F&B kemarin ini kan kita juga nggak boleh ada dine-in, makan di tempat juga nggak boleh, otomatis omset juga drop banyak sekali berkurang, drop. Lalu di
spa dan massage apalagi. Iya, nol. Karena orang mijet takut. Ya, nggak boleh bahkan Nggak boleh. Jadi benar-benar tutup total. Jadi benar-benar industri kita benar-benar situasinya benar-benar berat masa pandemi, otomatis kita harus cepat shifting. Nah, pada saat itu saya lakukan adalah produksi masker non medis. Ya, yang awal saya lakukan. Nah, setelah produksi masker non medis makin lama makin ke sana, kita sekarang punya kurang lebih ada 15 sampai 20 item. Mulai dari masker non medis, masker 3M, mulai hand sanitizer, disinfektan, semuanya ya. Nanti semua ada. Nanti bisa dilihat tuh ya. Nanti kita breakdown, nanti setelah acara ini nanti kita akan lampirkan tuh mungkin top code seperti apa, franchise mungkin buat pegangan teman-teman besok kalau setelah Covid kan bisa menjadi partner atau apa ya. Betul, bisa menjadi. Termasuk nanti untuk alat-alat kesehatannya juga ya. Bisa menjadi reseller dari produk. Tapi memang gitu ya, pengusaha harus set lincah ya. Mau nggak mau ya. Karena kalau kita nggak seperti itu, kos perusahaan tetap jalan, kredit utang-utang juga tetap harus terbayar, tetap harus tagihan berjalan terus, kreditur, kos operasional juga karyawan kita kan juga tetap kita nggak mungkin merumahkan semua atau pecat semua juga nggak mungkin, kita tetap jalan, otomatis mau nggak mau kita harus cari apa yang bisa menghasilkan. Dan apa yang bisa menghasilkan itu adalah apa yang menjadi tren pada saat. Oke, ingat ya, tren teman-teman Din. Online tetap main nggak online? Online tetap main. Semuanya main sekarang ya? Tetap main. Di online kita ada, di marketplace juga kita tetap main, endorsement juga tetap jalan terus. Cuman memang kan sekarang produk yang diminati ini alkes. Iya. Yang bisa jalan sekarang hanya alkes. Alkes memang. Ya otomatis mau nggak mau ya kita harus masuk ke dunia itu ya. Masuk ke. Oke, ini sekarang udah nggak kerasa dari perjuangannya itu menginspirasi. Sekarang saya langsung ke pertanyaan aja nih. Karena udah dari tadi tuh saya terinspirasi loh. Terus terang aja saya sebagai host juga terinspirasi bahwa tidak ada yang gampang. Ternyata perjuangannya itu susah sekali teman-teman Din. Ini dari 5 orang aja ya. Dari Num. Halo Kak Chris Sebastian. Saya mau tanya, setiap usaha kan pasti ada jatuh bangunnya. Pertanyaannya, pada saat usaha kakak sedang jatuh, apa yang membuat kakak bangkit lagi? Dan support dari siapa saja kah yang membuat kakak bangkit kembali? Apa nggak pernah jatuh, naik terus? Waduh, enggak kok Mas. Enggak juga ya? Jatuh lumayan sering juga. Pasti kita ada saat kita juga pasti down. Cuman memang kebetulan jadi gini, mungkin didikan papa saya, flashback sedikit, didikan papa saya yang keras ke saya, saya baru merasakan manfaatnya itu memang saat saya bukan sukses ya, saat saya mulai merasakan saya berhasil. Kalau mungkin dulu saya terlalu dimanja, mungkin saya juga nggak bisa jadi seperti sekarang. Jadi pada saat saya down, saya cuma berpikir satu simpel aja. Kalau saya down, kan kita saya down males lah, saya tidur saya main atau kemana saya main pokoknya. Saya cuma mikir satu, kalau ini saya terus-terusin, yang mau kasihan sama saya juga nggak ada. Nggak ada, jadi mau nggak mau bangkit. Iya, mungkin kalau yang lain mungkin masih bisa. Saudara, orang tua. Iya, orang tuanya. Saya bilang, kalau saya mau terus-terusin, yang mau kasihan saya juga nggak ada. Malah yang ada, banyak yang ngolok-ngolokin saya. Wah syukurin lo, mungkin teman-teman ngeliat, wah lo gini. Jadi otomatis, ya saya nggak boleh begini. Jadi buat teman-teman kalau memang lagi down, kalau memang lagi kondisinya lagi terpuruk, teman-teman harus ngebalikin ke diri teman-teman sendiri. Kalau ini saya terusin, kira-kira apa hasilnya apa? Kalau udah tahu hasilnya buruk, udah tahu hasilnya negatif, ya jangan diterusin. Kita harus bangkit. Bangkit lagi ya. Jadi saya down itu maksimal 1-2 hari. Dan saya paling saya kalau down dulu, kalau bioskop buka saya nonton bioskop kok Mas. Saya pergi nonton, saya bilang sama istri saya nonton dulu deh. Gitu. Refreshing dulu ya. Refreshing, saya nonton atau saya pergi sama temen, ngobrol sama temen atau apa. Udah sehari 2 hari saya harus bangkit lagi. Karena kalau saya nggak bangkit, ya yang apa yang terjadi di depan udah tahu. Makin kocar-kacir, makin berantakan. Ya otomatis saya harus bangkit lagi. Oke, ini dari Yangki Caca. Salam sukses. Bagaimana caranya bisnis otomotif mampu bersaing di pasaran? Padahal banyak sekali merek-merek dengan produk yang sama, Om Chris. Ya mungkin ini berlaku untuk di semua produk mungkin ya Kobas ya. Kalau kita dalam berwirausaha, pasti kompetitor itu pasti banyak, pasti ada. Persaingan itu juga makin lama pasti semakin ketat. Nah, cuman saya dari dulu ada punya 3 hal prinsip pada saat saya awal membuat brand atau membuat usaha ini. Yang
yang saya pegang adalah apakah kamu bisa menjadi yang pertama produkmu. Nah, pada saat itu saya mikir, oh nggak bisa. Karena sudah banyak produk kompetitor yang sudah duluan dari saya. Oke, saya berarti nggak bisa. Poin pertama saya hapus. Apakah produkmu bisa menjadi yang terbesar? Pada saat itu juga saya nggak bisa. Jelas-jelas owner saya aja besar sekali, belum kompetitor yang lain. Nah, poin ketiga, apakah produkmu bisa berbeda dari orang yang lain? Saya ambil poin yang ketiga. Jadi pada saat itu saya mengeluarkan kaca film, satu-satunya kaca film made in Jepang, Mas. Semua produk yang ada pada saat itu made in USA. Saya harus bikin pembeda lah ya. Pembeda dulu. Setelah saya bisa menjadi berbeda, otomatis brand awareness-nya dapat ke brand saya. Perlahan-lahan saya menuju yang terbesar dan perlahan-lahan kita menuju yang pertama. Pertama misalnya mirip dengan saya mulainya juga gitu. Karena di dunia IT juga banyak sekali kita harus bikin pembeda. Betul, lakukan bedakan dulu. Oke, ini pertanyaan 2 langsung dijawab sekalian aja nih. Karena yang terakhir ini pasti fansnya Koko Kris. Yang terakhir mendapatkan kaos saya nanti. Ini dari Wisnu 27 Art dan juga dari Awaludin 4953 itu barengan. Karena nih pertanyaannya berkaitan. Bagaimana memulai usaha di masa pandemi karena mencari pekerjaan sulit sedang kondisi keuangan minus? Terus apa yang dia dilakukan untuk mempertahankan bisnis di masa pandemi? Nah, ini kan berkaitan nih. Mulainya gimana, mempertahankannya gimana? Awal mulai saya usaha di masa pandemi ini sebetulnya nggak pakai modal, teman-teman. Jadi kita hanya mendapatkan barang dari relasi. Jadi sebenarnya teman-teman kalau di saat sekarang ini jangan pernah punya pikiran bahwa kalau harus pakai di masa pandemi ini kita harus shifting usaha mungkin dari yang kena PHK atau dirumahkan, berarti saya harus punya modal untuk usaha. Bukan itu sih teman-teman. Teman-teman cukup datangin atau kontak semua kontak phone book yang ada di teman-teman, say hello, lalu ngobrol untuk kolaborasi. Kira-kira kamu punya barang apa yang bisa saya jual? Zamannya collaboration. Betul. Jadi awal mula saya di bisnis Alkes di masa pandemi inilah saya memang kontak teman-teman yang ada di grup. Dan kebetulan satu handphone saya ini kurang lebih ada 40 grup. Jadi karena Alkes juga lagi booming, otomatis di situ saya ngeliat, barang-barang Alkes banyak. Ya saya tinggal lihat yang mana teman saya ini yang dia sebagai produsen, yang mana dia sebagai importir, yang mana tangan pertama lah. Supaya saya juga bisa mendapatkan harga terbaik. Nah dari barang itu, relasi itu, saya lihat, saya kontak, saya bilang oke lah. Saya jadi reseller kamu lah. Wah, reseller ya. Tadi kan juga dibahas reseller ya. Betul. So survive-nya gimana untuk mempertahankan jadi reseller tadi itu? Lanjut lagi. Jadi setelah saya jadi reseller, saya suruhlah tim kita untuk mendesain supaya barang ini menjadi bagus di tangan kita, di tangan perusahaan kita. Setelah kita desain semua, kita jual di marketplace, kita jual lagi, kita balikin lagi ke grup-grup itu lagi. Di situ ternyata berhasil teman-teman. Setelah berhasil, baru kita memikirkan, apakah bisa mungkin kalau saya juga sebagai produsennya atau saya sebagai tangan pertamanya, importirnya. Step by step lah ya. Betul. Jadi teman-teman jangan langsung keluar modal sebagai produsen bikin ya teman-teman kalau punya modal atau mungkin modalnya yang diperlukan tidak banyak mungkin boleh. Tapi awal cukup jadi reseller aja. Supaya teman-teman tahu produk ini setelah dilempar di pasar apakah memang bisa berhasil dengan bagus. Oke, ini pertanyaan terakhir yang mendapatkan kaos saya, karena ini pasti fansnya Koko Kris nih. Eka Ningsi 83, saya ingin bertanya karena punya pertanyaan yang harus dijawab. Om, berarti udah tua. Di masa lalu katanya punya pengalaman harus menerima kenyataan pahit karena perceraian orang tua dan sempat dipenjara karena mengkonsumsi narkoba. Nah pertanyaan saya, bagaimana Om Kris bisa bangkit dari keterpurukannya dan bisa menjadi sukses seperti sekarang ini, apalagi menjadi bos Mako Group? Mohon maaf jika pertanyaan terlalu pribadi. Besar harapan saya semoga pertanyaan saya terpilih dan menang kaos. Pas banget. Saya nggak baca dari bawah loh. Pas banget ya. Ini memang jodoh berarti Eka nih. Nah, bagaimana supaya bangkit? Yang pertama, saya memang ingin membuktikan ke orang tua, terutama ke papa saya, bahwa saya bisa. Saya pasti bisa dan saya harus bisa membuktikan bahwa saya ini bukan anak yang tidak berhasil. Dulu itu sempat Kobas saya sudah mau dicoret
Dari kakak. Iya, karena saya bengalnya sudah keterlaluan kok Pak. Jadi saya udah diusulin. Kalau dulu bengal sekarang bengis. Saya udah ini anak dicoret aja, dibuang aja coret. Nah, satu, saya memang ingin membuktikan ke orang tua, ke papa saya bahwa saya bisa berhasil. Kedua, saya juga ingin membalas mama saya. Perjuangan mama saya dari saya kecil merawat saya, juga perjuangan mama saya dalam rumah tangga keluarga saya ingin memberikan kebahagiaan untuk orang tua saya. Dan memang salah satu yang membuat saya pada saat itu trigger saya, salah satunya adalah bukunya Tung Du Semua Ringin. Jadi itu langsung menjawab pertanyaan saya yang menginspirasi. Ya, betul. Lanjut. Karena pada situ saya membaca kisahnya dia. Dia cerita kalau papanya sakit sakit keras. Dan dia tidak ada uang untuk mengobati orang tuanya, sehingga kalau nggak salah menyebabkan orang tuanya meninggal. Dan pada saat itu saya langsung ngerasa pada diri saya. Itu yang menginspirasi ya? Ya, mohon maaf. Memang pada saat itu saya langsung ingatnya mama saya bukan papa sih. Karena pada saat itu papa keras banget kan sama saya. Langsung ingat mama saya saya langsung ingat, aduh. Ya amit-amit. Cuman kalau sampai mohon maaf namanya orang tua kan pasti. Kalau sampai mama saya ada apa-apa. Lalu saya sebagai anak tidak bisa membuat mama saya menjadi baik, ibaratnya kalau terjadi sesuatu, saya akan merasa berdosa sekali sebagai anak. Nah, jadi saya tidak bisa kondisi seperti ini, saya nggak bisa. Gimana saya mau bantu orang tua kalau sampai terjadi sesuatu sih amit-amit. Untuk diri saya sendiri aja saya kurang-kurang. Untuk diri saya sendiri aja saya ibaratnya morat-marit, nggak karuan, ya kan? Jadi otomatis pada itu saya nggak bisa. Saya harus bisa berhasil sehingga saya bisa memberikan kebahagiaan di masa tua orang tua saya. Oke. Mama masih ada? Masih berarti sehat ya. Terima kasih. Mama, papa semua puji Tuhan sehat semua. Oke, yang terakhir kira-kira boleh nggak kasih motivasi quote yang selalu terngiang supaya mereka ini nggak patah semangat? Apa quote atau motivasi buat mereka komandan-komandin? Jangan patah semangat, ini kan kadang-kadang sering mengeluh. Kasih motivasi buat anak muda. Jadi gini, singkat mungkin quote-nya adalah meskipun lama, proses yang lama tidak menjadi masalah asal kamu tidak berhenti. Wow, jangan berhenti ya. Betul, jadi jangan sampai teman-teman berhenti untuk usaha. Proses lama ini dinikmatin aja. Yang penting kita jangan berhenti. Kalau sampai teman-teman sudah berhenti untuk berusaha, ya berarti selesai. Betul. Oke, singkat padat jelas, nggak kerasa. Waktunya sampai ngobrol enak ini. Dua orang sebelum ini memang karena saya juga lagi belajar, karena saya menikmatin juga. Ini mengalir seperti air. Terima kasih waktunya Koko Kris. Semoga lancar. Saya doakan kembali selalu sehat, sukses, bahagia, dan tentu banyak rezekinya. Salam Bengis.